Cirebon yang makmur, udara terasa berat oleh sesuatu yang tak terucapkan. Di pendopo-pendopo yang megah, para bangsawan berbicara tentang perdagangan dan kemakmuran, tetapi mata mereka selalu melirik ke arah timur, ke arah Mataram yang kekuasaannya terus merayap seperti bayangan senja. Di tengah kegelisahan yang tersembunyi itu, hiduplah seorang abdi terpercaya bernama Singaparana. Ia bukan sekadar pelayan, melainkan seorang murid yang saleh, seorang yang alim dan bijaksana, yang hatinya terikat pada ajaran gurunya, Sunan Gunung Jati. Ia melihat kemegahan di sekelilingnya, namun jiwanya merindukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan tumpukan emas atau luasnya wilayah kekuasaan. Ia lelah dengan intrik istana, dengan bisik-bisik perebutan kuasa yang tak pernah usai. Suatu pagi, ketika kabut masih memeluk pesisir, Singaparana dipanggil menghadap. Gurunya menatapnya dengan pandangan yang dalam, sebuah pandangan yang menyimpan beban sebuah amanat besar. Singaparana, suara sang guru terdengar tenang namun penuh wibawa. Pergilah engkau ke arah barat, tegakkan panji-panji iman di tanah priangan yang masih diselimuti kelam. Singaparana menunduk dalam-dalam, menerima tugas itu dengan segenap jiwa. Namun ia tahu ada makna lain di balik perintah suci itu. Mengirimnya ke barat bukan hanya soal menyebarkan ajaran, tetapi juga soal membangun benteng tak kasat mata, sebuah barisan komunitas yang setia pada Cirebon untuk menahan gelombang pengaruh Mataram yang semakin mendekat. Dengan berat hati namun penuh kepatuhan, ia pun memulai perjalanannya, meninggalkan gemerlap Cirebon di belakang punggungnya, membawa sebuah misi ganda yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Perjalanan Singaparana ke arah barat adalah sebuah perjalanan menuju kenyataan. Ia meninggalkan jalan-jalan besar yang biasa dilalui para pedagang dan prajurit, memilih jalan-jalan setapak yang membawanya masuk ke jantung kehidupan rakyat jelata. Ia menyusuri lembah, menyeberangi sungai-sungai yang arusnya deras, dan memasuki desa-desa yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Apa yang ia temukan di sana bukanlah tanah kosong yang haus akan pencerahan, melainkan sebuah dunia yang sudah letih oleh pertikaian. Di setiap desa yang ia singgahi, ia melihat pemandangan yang sama. Ia melihat mata-mata yang penuh ketakutan pada penguasa-penguasa kecil yang memerintah dengan sewenang-wenang. Ia melihat para petani yang membungkuk di sawah dari fajar hingga senja, namun hasil panen mereka dirampas oleh pajak yang mencekik. Ia mendengar bisik-bisik tentang keserakahan, tentang pengkhianatan, tentang janji-janji yang diingkari. Idealisme yang ia bawa dari Cirebon tentang sebuah tatanan masyarakat yang adil dan damai di bawah naungan iman, perlahan-lahan terkikis oleh kenyataan pahit yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Setiap malam, di bawah langit yang sama yang menaungi istana Cirebon, Singaparana duduk dalam perenungan. Jiwanya bergejolak. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua ini? Apakah menyebarkan iman hanya berarti mengganti satu rantai dengan rantai yang lain? Apakah membangun sebuah tatanan baru hanya akan melahirkan kebusukan yang sama dalam wujud yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya, membuatnya merasa hampa. Misi yang tadinya terasa suci kini terasa seperti sebuah beban yang sia-sia. Di tengah pergulatan batin itulah, sebuah kerinduan baru mulai tumbuh di dalam hatinya. Kerinduan yang begitu kuat, begitu mendesak. Ia merindukan kesahajaan hidup, sebuah kehidupan yang sederhana, yang murni, yang tidak tersentuh oleh racun ambisi dan kekuasaan. Ia tidak lagi mencari wilayah untuk ditaklukkan atas nama Cirebon. Ia mulai mencari sebuah tempat untuk melarikan diri, sebuah tempat di mana ia bisa membangun sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang lahir dari kedamaian, bukan dari pertikaian. Pencariannya kini bukan lagi sebuah tugas, melainkan sebuah panggilan jiwa. Setelah berbulan-bulan berjalan, dalam keadaan lelah fisik dan batin yang nyaris membuatnya putus asa, takdir membawanya ke sebuah tempat yang seolah sengaja disembunyikan oleh alam. Ia mengikuti suara gemericik air yang samar, menuruni sebuah lereng curam yang ditumbuhi semak belukar, dan di hadapannya terhamparlah sebuah pemandangan yang membuat napasnya tertahan. Sebuah lembah yang subur, diapit oleh perbukitan hijau yang menjulang gagah seolah menjadi dinding pelindung. Di
Suasananya begitu damai, begitu sunyi, seolah terpisah dari seluruh kekacauan dunia yang baru saja ia tinggalkan. Tempat itu yang oleh orang-orang sekitar disebut Nagawir atau di jurang, terasa seperti jawaban fisik atas semua doa dan keresahan batinnya. Di tepi sungai itu, Singaparana memutuskan untuk berhenti. Ia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Disinilah tempatnya. Ia membersihkan dirinya di air sungai yang dingin, merasakan setiap tetesnya seolah menghapus debu perjalanan dan juga beban di hatinya. Lalu, ia mencari sebongkah batu datar, duduk bersila, dan memejamkan mata. Ia melakukan semedi, menyerahkan seluruh kebingungan dan keputusasaannya kepada Sang Pencipta. Ia tidak meminta jawaban, ia hanya ingin mendengarkan. Dalam keheningan yang dalam, di antara suara angin yang berdesir di dedaunan dan gemericik air sungai, ia menerima sebuah ilapat. Bukan suara gemuruh yang menggelegar, bukan pula penampakan yang menyilaukan mata, melainkan sebuah pemahaman yang jernih, yang meresap langsung ke dalam sanubarinya. Sebuah petunjuk yang begitu jelas dan tak terbantahkan. Petunjuk itu menyuruhnya untuk berhenti mencari dan mulai membangun. Bukan istana megah untuk seorang penguasa, bukan pula masjid agung sebagai simbol penaklukan, tetapi sebuah perkampungan kecil, sebuah komunitas yang menjadi cerminan dari kedamaian batin yang baru saja ia temukan. Petunjuk itu memberinya pembenaran ilahi untuk meninggalkan misi lamanya. Ia tidak lagi merasa bersalah karena mengingkari amanat dari Cirebon. Ia kini memiliki sebuah amanat baru, sebuah tugas yang lebih tinggi yang datang langsung dari sumber segala kehidupan. Singaparana tidak lagi sendirian. Visi yang terpancar dari matanya yang tenang menarik orang-orang lain untuk datang kepadanya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang juga lelah, para petani yang tertindas, keluarga-keluarga yang mencari perlindungan dari kekacauan dunia luar. Mereka berkumpul di sekelilingnya di lembah itu, mendengarkan kata-katanya yang tidak menjanjikan kekayaan atau kekuasaan, melainkan kedamaian dan keselarasan. Pada suatu hari, ketika semua pengikutnya telah berkumpul, Singaparana berdiri di tengah-tengah mereka. Ia tidak memberikan khotbah yang berapi-api. Ia berbicara dengan suara yang lembut namun tegas, meletakkan fondasi bagi komunitas baru mereka, sebuah perjanjian suci yang akan mereka pegang teguh selamanya. Perjanjian itu ia sebut Papagon Hirup, pegangan hidup, yang diwujudkan dalam serangkaian pamali atau larangan. Setiap larangan adalah jawaban langsung atas keburukan yang pernah ia saksikan dalam perjalanannya. Lihatlah kesombongan yang lahir dari kemegahan di luar sana, katanya sambil menunjuk ke arah dunia di balik perbukitan. Mereka membangun istana dari batu yang dingin, hanya untuk menunjukkan bahwa mereka lebih tinggi dari yang lain. Maka di sini kita pamali membangun rumah dari tembok. Dinding kita adalah anyaman bambu yang hangat dan atap kita adalah ijuk dari alam. Ini adalah pengingat bahwa kita semua setara, bahwa tidak ada satupun di antara kita yang lebih berharga dari yang lain. Para pengikutnya mengangguk dalam diam, merasakan kebenaran dalam kata-katanya. Aku telah melihat bagaimana kemewahan dan kemudahan mengikat hati manusia, membuat mereka lupa pada Sang Pencipta. Lanjutnya, maka di sini kita pamali memasukkan api dari luar yang menyilaukan mata. Kita tidak akan menggunakan listrik atau gas yang melenakan. Biarlah cahaya kita datang dari obor dan pelita sederhana, agar hati kita tetap bersih dan tidak terikat pada dunia. Ia kemudian menoleh ke arah hutan lebat di sebelah barat perkampungan. Aku telah melihat bagaimana manusia merusak alam tanpa rasa syukur, mengambil tanpa pernah memberi kembali. Maka di sini kita akan menjaga hutan itu sebagai tempat suci. Itulah Leuweung Keramat, tempat peristirahatan terakhir bagi arwah para leluhur kita. Dan hutan di seberang sungai itu, ia menunjuk ke timur, adalah Leuweung Larangan, batas yang tak boleh kita langgar. Tempat bagi segala keburukan yang telah kita tinggalkan. Ini adalah perjanjian kita dengan alam untuk hidup selaras dengannya, bukan menaklukkannya. Terakhir, ia menatap wajah para pengikutnya satu persatu. Aku telah mendengar terlalu banyak kata-kata yang menjadi sumber perpecahan. Adat dan sejarah dijadikan bahan perdebatan hingga menimbulkan permusuhan. Maka di sini, pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu, kita akan mengheningkan cipta.
Pada hari-hari itu, kita pamali membicarakan adat dan sejarah leluhur. Biarlah hari-hari itu menjadi waktu bagi kita untuk merenung, untuk merasakan warisan itu di dalam jiwa, bukan untuk memperdebatkannya dengan lidah. Momen itu adalah puncak dari segalanya, bukan penobatan seorang raja, melainkan kelahiran sebuah perjanjian kolektif, sebuah konstitusi spiritual yang akan menjadi fondasi abadi bagi komunitas yang kelak dikenal sebagai Kampung Naga. Dengan perjanjian itu sebagai cetak birunya, Singaparana dan para pengikutnya mulai membangun. Mereka mendirikan bangunan pertama, Bumi Ageung, bukan sebagai istana untuk pemimpin, melainkan sebagai jantung spiritual kampung, sebuah rumah suci untuk menyimpan pusaka dan amanat leluhur. Kemudian mereka membangun rumah-rumah mereka. Semua rumah panggung itu dibangun berbaris rapi, memanjang dari barat ke timur, namun pintunya selalu menghadap ke utara atau selatan. Tatanan ini bukan tanpa alasan. Dengan begitu, setiap rumah akan saling berhadapan, menciptakan ruang sosial yang terbuka, mendorong warganya untuk selalu bertegur sapa dan menjaga kebersamaan. Seluruh pemukiman itu seolah berpusat pada Bumi Ageung, yang pada gilirannya selalu berorientasi ke arah Leweung Keramat di barat, arah kiblat sekaligus arah tempat suci para leluhur. Tahun-tahun berlalu, Singaparana menua dengan damai di lembah yang telah ia pilih. Ia tidak meninggalkan warisan berupa takhta atau tumpukan harta. Ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah cara hidup, sebuah jalan menuju ketenangan. Ketika ajal menjemputnya, jasadnya dimakamkan dengan penuh hormat di dalam Leweung Keramat, menyatu dengan tanah yang telah ia sucikan dengan sumpahnya. Kematiannya bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah penyempurnaan. Ajarannya menjadi roh penjaga yang abadi dan lembah itu menjadi bukti hidup dari perjanjian yang pernah ia ikrarkan di tepi sungai Ciwulan. Berabad-abad kemudian, perjanjian itu diuji dengan cara yang paling kejam. Pada tahun 1956, ketika negara sedang bergejolak, gerombolan pemberontak DITI turun dari perbukitan. Mereka marah karena masyarakat Kampung Naga menolak untuk mendukung perjuangan mereka. Malam itu, api menari dengan buas di lembah yang damai. Satu persatu rumah panggung yang terbuat dari bambu dan ijuk dilalap si jago merah. Api juga melahap Bumi Ageung, membakar habis bangunan suci itu beserta seluruh isinya, termasuk catatan-catatan sejarah leluhur yang tertulis di atas daun lontar. Peristiwa itu dikenal sebagai Pareum Obor, padamnya obor. Cahaya sejarah tertulis mereka telah padam, meninggalkan generasi berikutnya dalam kegelapan tentang asal-usul mereka yang pasti. Ketika fajar menyingsing, yang tersisa hanyalah puing-puing yang menghitam dan asap yang masih mengepul. Masyarakat Kampung Naga berdiri di tengah kehancuran, hati mereka remuk. Mereka telah kehilangan segalanya. Di saat yang paling rapuh itulah, mereka dihadapkan pada sebuah pilihan. Dunia luar menawarkan bantuan. Mereka bisa saja membangun kembali kampung mereka dengan cara modern, dengan rumah-rumah dari tembok yang lebih kuat dan tahan api. Itu adalah pilihan yang logis, yang praktis. Namun, ketika mereka menatap abu dari Bumi Agung, mereka tidak hanya melihat kehancuran. Mereka teringat akan sebuah cerita, sebuah perjanjian yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari kakek ke anak, dari ibu ke cucu. Cerita tentang seorang leluhur bernama Singaparana yang meninggalkan dunia yang penuh kesombongan untuk membangun sebuah dunia yang penuh kesederhanaan. Mereka teringat pada pamali yang melarang rumah tembok, yang melarang kemewahan. Di tengah puing-puing itu, mereka membuat sebuah keputusan yang tidak logis bagi dunia luar, tetapi sangat masuk akal bagi jiwa mereka. Mereka menolak bantuan untuk membangun rumah modern dengan tangan mereka sendiri. Mereka mulai membersihkan puing-puing. Mereka masuk ke hutan, menebang bambu dan kayu secukupnya. Mereka mengumpulkan ijuk, batu demi batu, tiang demi tiang, bilik demi bilik. Mereka membangun kembali kampung mereka persis seperti sedia kala. Setiap rumah dibangun menghadap utara atau selatan. Bumi Ageung didirikan kembali di jantung kampung. Tidak ada yang berubah. Tindakan itu lebih dari sekadar membangun ulang rumah. Itu adalah sebuah penegasan kembali sumpah
setia mereka pada perjanjian leluhur. Tragedi Pareom Obor ternyata tidak memadamkan semangat mereka. Sebaliknya, api itu justru telah memurnikan niat mereka, membakar habis semua keraguan, dan membuktikan bahwa fondasi sejati Kampung Naga bukanlah kayu atau ijuk yang bisa terbakar, melainkan sebuah perjanjian spiritual yang hidup abadi di dalam jiwa setiap warganya. Legenda itu telah menjadi denyut nadi mereka dan akan terus berdenyut selama lembah itu masih terlindung di antara perbukitan.